semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan menyaksikan video yang diberi judul sekali lagi topik ini untuk memperlihatkan bagaimana para begoders dan dari RT 6 Gang Becek ini jika berdebat akhirnya mereka sendiri diprotes oleh umatnya sendiri bahwa mereka tidak pernah bisa memberikan bukti-bukti baik arkeologi maupun fakta-fakta tentang kitabnya. Oke, sebelum kita mulai, kita sambut dulu ada teman kita Pak King David yang sudah setia. Oke. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Oke, saya ucapkan selamat menonton. Semoga melalui video ini Anda mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang banyak hal yang selama ini Anda belum ketahui. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Kiranya Anda bahagia selalu bersama semua yang dicintai. God bless you. Bye. Baik kita akan melihat dulu videonya, bagaimana orang ini memberikan kritik kepada para pendebat yang sedang berdebat di forum debat tersebut. Kita dengarkan dulu nanti baru kita masuk untuk menanggapinya bagaimana, karena apa yang dibicarakan orang ini memang fakta dan memang benar. Kita lihat, kita saksikan dulu. Berdiri kenalkan nama, Lampung RTL Gunung Ramana. Banyak berdiri. Maju. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Ya. Oke. Selamat sore. Sore juga. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Sama saja ya. Kalau sama assalamualaikum sama aja. Assalamualaikum. Ya, Anda yang pilih. Ini Pak moderator. Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Benar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manulung itu tidak salah, Kalau seumpama Pendeta Manulung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengagungkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini. Iya,
Jadi dalam forum kajiannya ini ya, dia mengatakan disinilah orang Islam kalahnya di dalam perdebatan karena tidak pernah menunjukkan fakta dan bukti, ya, arkeolognya juga tidak ada. Kita lihat sambungan videonya, kenapa dia sampai berkata seperti itu. Ayo Pak tanya Pak. Itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Ada ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya bisa? Tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengabulkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalam Allah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, terima kasih. Dan yang kedua, iya, tenang saja Bapak moderator. Apa itu SD-nya? Udah punya titel ya. Mohon maaf kalau saya cuma di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang ya. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD, nggak tamat apa itu SD-nya. Udah punya titel ya. Mohon maaf kalau saya cuma di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh tidak penting untuk penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya ada umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oke. KTP saya Islam moderator. Yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak? KTP saya Islam moderator. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, tidak membahas. Kita ulang. Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, terima kasih. Dan yang kedua, ya. Jadi pemuda ini, pemuda muslim ini dari logatnya sih saya dengar dari Madura. Ya, dari logatnya. Jadi dia mengatakan dari pihak muslim yang padahal ini diwakili oleh macam-macam ahli yang katanya profesor, dengan Ustadz Mas'ud yang katanya hebat, yang seringkali membahas-bahas Alkitab. Mereka tidak pernah bisa membuktikan. Tadi kita jelas dengar sendiri bahwa pendeta Manurung dia menjelaskan kebenaran Alkitab itu berdasarkan kajian arkeologi dan bukti-bukti arkeologi. Tetapi macam-macam ahli dan Mas'ud ini hanya muter-muter saja taks-teks katanya, tapi tidak pernah bisa menunjukkan bukti arkeologi tentang Al-Qur'annya. Makanya dia sempat kecewa ya, bahwa dari pihak muslim itu coba dong buktikan kepada kami, kepada saya, bahwa Alkitab itu benar firman-Nya Tuhan berdasarkan bukti-bukti dan arkeologi ya.
ya, itu yang dia minta, ya. Tapi kita lihat lagi sekali lagi, ya, apa yang dia katakan sebenarnya supaya jelas. Ayo coba. Tidak salah. Oke apa-apa kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Tur. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalanya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah. Sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mastur itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalam Allah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke. Iya, iya, jadi seperti itu. Ya, itulah kalahnya Islam dalam berdebat karena tidak pernah bisa membuktikan, ya, dalil sejarah, ya, fakta sejarah. Makanya dia katakan disinilah kalahnya Islam. Karena apa? Tidak pernah bisa membuktikan fakta. Oke, ya, seperti itu. Silakan Pak King David tanggapannya. Ya, baik, Ya. Pak Lidara, terima kasih. Memang Ya. apa yang dia utarakan saya pikir itu tepat ya. Karena mungkin dia menilai, karena dia hadir di situ dan dia menilai presentasi dari Pendeta Manurung, itu Pangeran Manurung itu dia presentasi berdasarkan data-data sejarah dan arkeologi. Betul. Itu bukti-buktinya semua itu secara otentik dia sodorkan, disajikan. Sedangkan dari pihak sebelah, yaitu Masyud dan macam-macam ahli, mereka hanya ngocehnya doang. Tidak menunjukkan data-data sejarah, arkeologi pun mereka tidak bisa mampu menunjukkan itu. Makanya orang awam ini menurut saya cukup cerdas, Pak Lidara. Kenapa? Dia bisa memprotes. Betul. Artinya dia cukup teliti dalam hal ini. Jangan anggap remeh gitu. Orang yang datang nonton seperti orang bodoh-bodoh dipikir. Iya. Ternyata mereka orang-orang pintar juga. Dia kritis dalam menilai. Memang ini sudah perubahan zaman ya. Artinya ini udah zaman teknologi, era canggih. Mereka juga bisa membaca atau mendengar, mempelajari dari YouTube, dari teknologi ini. Mereka mendengar banyak masukan-masukan. Sehingga mereka sedang mencari kebenaran itu. Jadi jangan dipikir sekarang mereka orang bodoh-bodoh. Dan saya yakin Pak Lidara ke depan akan banyak muncul orang-orang yang lebih hebat dari yang tadi itu. Betul. Kenapa? Mereka akan mempelajari sendiri tentang agama mereka. Mereka akan timbul satu ketidakpuasan. Karena apa yang disodorkan selama ini, mereka kan tidak boleh bertanya. Mereka hanya percaya buta, diwajibkan taklid buta. Nah sekarang dengan adanya gencar perdebatan-perdebatan baik di YouTube maupun secara live langsung ya, artinya onsite ya, mereka hadir di situ, mereka melihat dan memberikan satu reaksi. Kenapa? Saya yakin dia nggak puas, Pak Lidara. Dia sangat nggak puas dengan apa yang disodorkan oleh si Masyud sama macam-macam ahli. Makanya dia berani memberikan tanggapan seperti itu. Nah ini menurut saya pemuda ini cukup cerdas. Kita butuh orang yang begini, Pak. Artinya apa? Bukan percaya buta, tetapi benar-benar orang-orang yang bisa kritisi. Sehingga tidak seenak aja menerima satu bahan masukan atau satu pengajaran lalu dipercaya begitu saja tanpa dikritisi. Ini pembodohan namanya. Satu pembodohan. Tetapi kalau orang bisa kritisi, jemaatnya itu bisa mengkritisi, bahkan bisa bertanya,
Kenapa demikian dan dijawab dengan benar? Saya pikir akan terjadi satu gelombang tsunami ya, tsunami Murtad. pertobatan murtad secara besar-besaran terjadi di Indonesia, bahkan mungkin merembet sampai ke luar negeri. Inilah yang mereka mati-matian menutup-nutupi sehingga supaya umatnya tidak boleh banyak bertanya, makanya tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semua buku-buku penting itu tidak boleh diterjemahkan bahasa Indonesia kecuali hal-hal yang ringan-ringan. Mungkin mereka masih memberikan dalam bahasa Indonesia, mungkin tuntunan-tuntunan sembahyang dan lain sebagainya, itu yang ringan-ringan begitu mungkin mereka cetak. Betul. Tetapi hal-hal yang esensial mereka nggak mau buka. Buktinya malam ini kan saya saksiin, wah luar biasa ini orang. Ketika dia mendengar dan dia menilai, timbul satu reaksi dia bahwa dia nggak puas apa yang dijawab oleh dua manusia tadi itu. Dia nggak puas sekali. Betul. Ya kan? Sehingga timbul reaksi, Pak Lidara. Ini memang kenyataan. Ini nggak boleh, bukan politisasi, tapi memang kenyataan. Kalau kita mau jujur, harus ada bukti sejarahnya. Harus ada faktanya, ya kan? Harus ada arkeologinya. Benar nggak pernah terjadi satu peristiwa di satu negara atau di satu kota dimanapun itu sejarah itu mulai digali? Apakah benar? Demikian. Jangan hanya taklik buta ngomong doang. Oh ini begini, tapi sama sekali nggak ada faktanya. Ini berbahaya, Pak Lidara. Silakan yang lain. Oke, shalom Pak Jenderal Ikim ya. Sebelum lanjut ke Jenderal Ikim, ini juga ada satu, Pak Ikim. Ada satu masuk di Shalom, siapa Tuhanmu? Ya, siapa? Masuk di komen postingan saya, ya, masuk di postingan waktu kita di WAFM ya. Dia berkata seperti ini. Ya, silakan dibaca Pak King David, dibacakan supaya dengar orang tahu apa yang dia bacakan sih. Ini kecil sekali nih Pak Lidara, saya coba. Kecil, oke saya besarin. Saya pakai handphone ini. Oke. Lalu saya balik ini Pak, saya balik sebentar. Bisa nih Pak, sudah bisa. Ya. Sudah. Namanya Dodi Aplam. Ya. Shalom, waalaikum. Ya. Para sahabatku, setelah saya telaah, memang benar dan telak apa kata Anda semua yang sedang berdialog di sini. Perasaan dan suasana hati saya sekarang jadi gundah dan mendengar hal-hal yang ternyata kitab-kitab kami, yaitu Quran, hadis, dan lainnya, penuh dengan dongeng dan banyak penyimpangan hakiki dan logika. Saya sebagai umat muslim meminta maaf akan pihak saya yang disebut para polemikus. Mereka terlalu mengada-adakan yang tiada dan mentiadakan yang ada. Demikian juga para ustadz-ustadz yang tidak lain untuk bahan atau bumbu dalam kebutuhan untuk keuntungan dakwah. That's the point. Untuk teman-teman muslim, janganlah emosi dan tersinggung. Karena saya sudah telusuri terjemahan semua kitab-kitab kita. Ya, umat muslim, dalam kurung, kebetulan saya seorang guide atau penterjemah bahasa Arab untuk tamu wisata. Kemudian, mana nih semua tamu wisata, kemudian ini. Kitab-kitab kita umat muslim tadi sudah ya. Dan apa kata mereka yang sedang diskusi santai ini, yaitu Ibu Sofiatul dan rekan-rekan yang lain. Memang benarlah adanya. Saya sadar dan sesadar-sadarnya mengatakan bahwa cerita-cerita dalam ayat-ayat yang dibahas sungguh-sungguh memalukan, sekali lagi memalukan. Demikian dari saya, salam sehat selalu. Wah, luar biasa tanggapan ini. Ini tanggapan waktu kita dialog dengan Bu Sofiatul. Wah. Dahsyat. Bu Sofiatul dan kita sedang dialog. Ya, jadi dia mengatakan setelah dia telaah sendiri,
Ya, ya seperti itu yang dia tuliskan. Ya, luar biasa. Sama seperti orang dari desa ini. Sekali lagi kita dengarkan supaya kita paham. Oke, kita dengarkan dulu ya. Oke, sebentar. Kita dengarkan lagi supaya Pak Jenderal Iki yang baru masuk itu bisa paham. Ada pertanyaan apa? Ini Pak ya, moderator. Nah, ini jelas. Anda Assalamualaikum. Ya, oke. Selamat sore. Sore juga. Kenapa nggak mengucapkan assalamualaikum? Sama saja. Sama saja ya. Jadi sama assalamualaikum sama aja. Assalamualaikum. Ya, Anda yang ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya bisa? Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis. Dari awal dia sudah mengikuti kajian ini, dari awal loh dia ikuti. Ya, kita Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, gitu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengagungkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Tur. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini. Iya, jelas ya, karena dinilai tidak bisa menampilkan sejarah. Silakan Pak Ikim. Oh, ada Bams Ali. Jos. Silakan Pak Ikim. Jos. Masalah Itu fakta. utamanya di para polomuter Islam itu adalah tidak jujur, Pak. Ya. Tidak jujur, terutama mereka anti sejarah dan anti fakta. Ya. Dan di dalam adu argumentasi, termasuk di dalam dunia per-YouTubean juga tidak fair. Dan cemen gitu loh, lebih ke cemen, Pak. Ya contoh, mulai kalau udah terdesak, ya tadi berubah-ubah terus. Dari BO ke lompat-lompat, lalu saya lihat, saya sekarang menyimpulkan bagaikan seorang pencopet gitu loh. Maaf kata, itu saya hanya mengilustrasikan saja, copet itu apa, Pak. Pokoknya ya sasarannya dompet, entah ada isi atau tidak. Gitu. Iya. Soal ada isi atau tidak itu urusan belakang. Kalau ada diambil, kalau nggak ada dibuang. Gitu. Adapun yang diambil cuma duitnya, dompetnya dibuang, begitu. Itu sayang sekali. Dan itu terbukti kok, Pak. Dulu saya saya batasi orang komen di IG. Nah kemudian akhirnya saya udahlah tak lepas saja, tak buka lagi supaya orang melihat, dan pada akhirnya orang menilai. Nah begitu tak buka lagi, Pak, wis luar biasa. Dan saya menyimpulkan ternyata mereka tuh sudah ada tim-tim khusus, Pak, kayak buzzer gitu. Kayak tadi pagi ya, dan mereka memang sudah taklid buta. Apakah konten kita bersifat apologis atau hanya memberitakan murni firman Tuhan? Mereka sama, Pak, membabi buta, sama. Begitu ya. Dan itu tadi, Pak, anti data. Mereka nggak mau data karena kasihan, kondisi mereka itu sebetulnya kasihan, Pak, karena sejak kecil sudah terframing kan bahwa Alkitab palsu dan seterusnya semuanya. Jadi apapun yang kita sampaikan, mereka udah framing bahwa kita dianggap menipu. Nah padahal, tapi nggak apa-apa, kita tetap menjelaskan lah sesuai dengan apa yang perlu kita jelaskan. Nah selanjutnya biarlah netizen yang akan menilai. So itu saya tidak memaksa orang untuk percaya dengan penjelasan saya, tidak masalah. Tetapi kan nilai dan kualitas penjelasan dan apa yang disampaikan itu kan orang bisa menilai. Jadi semacam itu. Tugas kita nabur saja. Dan sangat menyedihkan, Pak. Contoh tadi pagi dan beberapa kali ketika saya nulis di komunitas gitu ya, Pak. Saya sengaja coba, ini saya hanya bagi firman Tuhan. Sama, Pak, itu mereka bagaikan Dracula yang melihat salib.
gitu, teriak-teriak, ribut gitu ya. Kemudian kalau ada poin di mana dia tidak menjawab, tidak bisa menjawab, dia akan ganti topik. Tetapi saat ini saya hanya ngejar, tolong jawab ini dulu sebelum ke topik yang lain. Dan ada pertanyaan yang tahun 2020 itu terulang lagi di 2022. Dan itu orang beda lagi. Dan saya temukan tidak fairnya itu buzzer. Tadi pagi aja ketika saya turunkan, nggak mungkin dalam waktu nggak sampai 5 menit, nggak sampai 3 menit, Pak. Itu polemuter Islam semua langsung nyerang. Termasuk tadi malam dengan Pak King David ya. Langsung Islam-Islam gitu. Itu tidak mungkin orang berbeda. Kalau toh berbeda memang udah ngetim. Tetapi itu buzzer. Jelas. Untuk apa sih? Ayo kita main fair saja. Nah, kemudian mulai si anak Batak ya kena ban dan seterusnya. Untuk apa? Ketahuan kalau ketakutan semua, gitu ya. Sehingga memakai cara-cara regulasi semacam itu. Itu sangat-sangat menyedihkan, Pak. Dan memang apa yang dikatakan tadi udah benar, Pak. Kalau udah ngomong data, ya nanti paling mereka ketika membaca yang dibacakan Pak King David tadi ya paling ngomong, wah itu hoax, itu nggak benar buatan sendiri. Ya kalau orang Kristen itu ya di atas ya tidak, di atas tidak, biarlah waktu nanti yang akan membuat Anda menilai sendiri. Dan biasanya mereka selalu, karena kalau yang asli mereka tidak mampu beli, Pak. Barang ori mereka nggak mampu beli. Makanya mereka carinya yang KW-KW. Biblos 1928, kemudian dia tidak mau terima yang namanya revisi. Kemarin ngomong King James Version ya, yang mengenai mendapatkan 100 istri gitu ya. Itu hobinya nyerang-nyerang yang begitu, padahal udah ada penjelasan. Memang di King James Version ada namanya or wife. Tetapi di revisinya ya, semacam itu. Cuma mau dijelasin apapun tidak ada gunanya. Tetapi nggak apa-apa. Kalau kita memang digerakkan, Pak Lidara digerakkan menjelaskan sesuatu, jelaskan saja. Karena apa? Netizen viewernya Pak Lidara itu kan ada banyak yang baru-baru kan. Ada juga yang baru nonton. Jadi seperti yang kita hadapi macam itu, Pak. Gitu. Oke, Tuhan memberkati. Terus. Iya, terima kasih. Ya, jadi memang kalau kita di sini berbicara dengan data sih, dengan bukti, dengan literatur, dengan buku seperti ini ya yang terpampang ini. Ya, ini buku dari Aaron M. Gurner ya. Hak cipta dilindungi undang-undang ya. Jadi tidak ada sebagian apapun dari cetakan ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pencarian, ditransmisikan ya, karena buku ini buku yang sudah mendunia ya. Jadi saya belum masuk ke sini sih, nanti di live yang akan datang kita akan bongkar lagi. Nah, di sini adalah daftar isinya: pendahuluan, kematian Yesus di salib dan Quran, sejarah doktrin dan agnostikisme Muslim. Ya, Yesus adalah Allah, tauhid Tritunggal dan monoteisme, persebaran kitab suci dan Al-Quran, ujian pemalsuan ada. Nanti kita akan uji yang mana yang palsu ya. Ya, kemudian apakah memang hanya ada satu versi Al-Quran saja ya. Perkataan langsung orang pertama dan orang ketiga, apakah Alkitab sudah dirubah ya. Bukti bahwa Al-Quran bukan berasal dari Allah Esa yang benar. Apakah Muhammad memang nabi yang dinubuatkan oleh Musa ya. Ini ada banyak ya. Apakah Allah bisa mati? Nah, ya, ini banyak ya. Kemudian tentang Ahmadiyah ya, tuh ya. Kemudian ini banyak ya bukunya ini ya. Ini Ahmad Didat dan kebingungan di antara kaum muslim sendiri ya. Terus Ahmad Didat dan Tanda Yunus, 3 hari dan 3 malam ya. Kematian Ahmad Didat dan sebuah peringatan dari Yesus, ada semua di sini ya. Jadi ini bukunya ini sampai 213 halaman. Ya, nanti besok mudah-mudahan kita akan bedah buku ini ya. Luar biasa ya di sini ya. Di sini ya, Pak, singkat Pak.
Di oke, sini judul nggak usah bukunya ditutup. ini, sebentar. Ini Ya, ya, buku silakan. judulnya di sini ya. Ini buku judulnya Apakah Al-Quran adalah firman Allah? Email dari umat Muslim di seluruh dunia untuk orang Kristen. Ya, bukunya ini ya. Oke, kita berbicara dengan fakta dan data. Silakan. Betul. Apalagi? Jadi ada satu hal yang tidak bagus dan kurang fair dari mereka adalah bombastis. Bombastis untuk barang receh gitu loh Pak. Padahal ini hanya kerupuk, tapi dia ngomong ini Pizza Hut gitu. Yang harga termahal. Itu sayang sekali. Dan saat ini kan framingnya begitu. Dan mereka anti data. Wah kami tercepat, ini lihat, ini banjir mualaf. Ada apa namanya Bimoli? Bukan Bimoli. Ya kayak gitu. Saudaraku, jadi itu anu Pak, namanya perang urat saraf. Perang urat saraf tuh banyak bohongnya. Karena apa? Dia hanya mau mematahkan semangat saja. Tetapi kayak gini kan kita ketawa ya. Cuma kita kasih tahu kepada para akar rumput ya, apapun yang dikatakan mereka tuh nggak bisa dipercaya loh. Serius. Dan juga coba lihat, selalu nggak bisa, coba Pak, selalu, tetapi 1 juta kali ya, supaya saya nggak ngulang. Jadi saya bisa mengomongkan bahwa selalunya 1 juta kali Pak. Jadi saya persingkat ya, selalu 1 juta kali. Selalu hanya nyopet 1, 2, atau 3 ayat yang mereka pakai, lalu mereka bereisegesis, menyimpulkan seenak dengkulnya sesuai dengan nafsunya mereka. Selalu begitu. Nah, ketika diajarin, coba baca dari perikopnya apa, mereka juga ngerti, alah cuma itu. Loh, itu yang benar. Cuma mereka kan tidak mau melakukan hal yang benar, Pak. Perikopnya, contoh, Yesus ditinggalkan murid-muridnya. Tuhan kok ditinggalkan, bla bla bla. Tadi pagi ya saya temukan yang ngambil di Markus berapa gitu ya. Terus saya bilang, loh kamu udah baca belum sampai Markus 16 sampai terakhir? Yang dikutip apa? Coba buktikan minum racun. Loh, saya bilang Markus 16 plus lanjut Kisah Rasul sampai selesai. Memang benar murid-muridnya pada lari ketakutan. Tetapi kalian tuh sukanya hal-hal yang semacam itu. Padahal ada ceritanya mereka semua balik lagi bertobat dan akhirnya dipenuhi Roh Kudus dan memberitakan Injil luar biasa. Sampai matinya pun mereka semuanya juga syahid, kecuali Yohanes ya. Dan itu selalu 1 juta kali Pak. Yaitu mengutip 1, 2, 3, 4 ayat. Semacam itu. So itu kepada akar rumput sekalian, Kristen akar rumput sekalian, saya katakan apapun kutipan ayat Alkitab dari polemuter, bahkan ustadznya, tidak ada yang bisa dipercaya. Itu saya menjamin. Karena selalu eisegesis, bukan eksegesis. Demikian, silakan. Eise itu dong yang dese, Bo. Eise. Itu jangan gitu dong. Namamu siapa? Yanti Om. Okay. Namamu siapa? Yanti Om. Saya tempelin kamu. Yanto Pak, Yanto. Oke, terima kasih Pak Jenderal Hakim. Di sini ada Bams Ali. Aduh, Bams Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum besem hamasyah. Selamat malam Bams Ali. Itu lidahnya kok tak teman kita ya dari Muslim ya. Oke, nanti bisa ditanggapi ya Bams Ali. Sebentar, saya mau sapa dulu. Dari Jadi sebentar. Gimana? Oke, silakan. Jadi yang disampaikan katanya ada tulisan orang Muslim kemudian mengatakan kalau agamanya sendiri itu adalah dongeng, lucu ya. Jadi ditambah lagi ada yang orang Muslim itu kemudian dikatakan seperti mencopet mengambil uangnya, padahal dari Muslim sendiri tak pernah mengaku-ngaku sebagai orang Kristen kemudian pakai center class, itu nggak pernah. Tapi kebanyakan orang Kristen yang menggunakan peci, menggunakan sorban, mengatakan apalah. Jadi istilahnya malah ingin menyerupai seperti Muslim, tapi
pendeta gitu. Banyak gitu yang seperti itu. Jadi tidak seolah-olah Memang tidak bangga dengan Sebentar, Pak dengan baju Ya. baju mereka sendiri gitu. Oke. Oke, boleh saya tanggapi? Apalagi sebentar Pak King David. Masih ada Bang Sali, silakan. Udah ya. Oh, Oke, iya. Pak King David Oke. mau tanggapi, silakan. Baik. Saya kira kalau peci itu adalah topi nasional ya, bukan punya miliknya Islam. Apakah ada orang Arab memakai topi peci di Arab? Pertanyaan saya itu kepada Anda, tolong dijawabkan dengan dalil Anda kalau ada. Silakan. Apakah topi itu Iya. adalah peraturan agama dan ada dalilnya? Silakan ditunjukkan. Bukan masalah dalil. Jadi kita itu punya budaya. Budaya orang Islam itu menggunakan peci, menggunakan kopiah haji. Apakah pantas seorang peci haji ataupun peci yang hitam digunakan oleh orang yang selain beragama Islam? Oh, Pak, kalau menurut saya dangkal pikiran Anda. Kenapa? Karena Kemudian topi ada- itu bukan milik Islam kalau peci itu. Baju pendeta itu, Ya. baju pendeta itu apa namanya Enggak. tuh? Apa Baju itu, pendeta Pak? itu apa namanya tuh? Yang hitam ada Jubah. seperti putih itu. Oh, tuh. banyak. Kalau baju pendeta itu bebas, Pak. Kalau di Indonesia kita bebas. Ada batik, ada jas, ada Ya, baju masa putih yang orang- ada kerah, nggak ada masalah. Kalau pendeta nggak ada masalah, Pak. Ya itulah. Kita Jadi tidak nggak ada mengkultus, kita standar tidak keimanan mengkultuskan yang sebuah ada. pakaian itu menjadi Kristen, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ayat di Alkitab yang mengkultuskan pakaian itu menjadi Kristen, nggak ada. Makanya Ada. dikatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri gitu. Oke. Kalau Anda Pak, punya saya budaya- minta waktu ya, Pak Bang. Oke, silakan Pak Heri, silakan. Orang asli Arab Oke, yang silakan. beragama Ada Kristen. Hindu menggunakan baju apa, ada Buddha menggunakan baju apa, ada Kristen menggunakan baju apa, Bang, ada oke. Muslim Boleh gantian. menggunakan baju Kang, apa. Kang Ini Bang sebenarnya Sali diimbas. sebentar mau ditanggapi bentar ya, biar Oke, ditanggapi Bang. dulu. Silakan. Pak Bang. Iya, Pak iya, Bang. Pak. Nanti saya ikutan nimbrung. Oke, Oke, baik. silakan. Pak Silakan Bang, tanggapi begini dulu. kita jujur ya. Islam lahir abad ke-6 atau abad ke-7. Deal? Ini turunkan dulu aja, Pak. Oke. Ya, Oke. saya Silakan, clearkan ya. lagi ya. Di Oke. Al-Quran itu hanya menerangkan dan yang disinggung itu Yahudi, Nasrani, dan Ah, Tidak Sabi'in. ke sana. Saya Tidak ada selesaikan dulu, kalimat Pak. Kristen di dalamnya. Iya. Kemudian seandainya ada tuduhan Al-Quran itu dituliskan oleh Warokah ataupun bin Naufal ataupun siapapun, itu pun Nasrani. Nasrani bagian dari Yahudi. Sedangkan kalian itu Kristen bukan bagian dari Nasrani sendiri. Laidara juga berkata Nasrani itu Yahudi Kristen itu bukan Nasrani. betul. Seandainya Betul. kami menanggapi orang Kristen seolah-olah Anda itu mencari pembenaran atau pengakuan dari orang Islam yang jelas-jelas notabene itu ajaran yang dari Ismail dan Ishak gitu. Oke, tunggu Pak ya, Oke. gantian saya Pak. Oke, Nggak salah, ditanggapi Pak. dulu ya, Pak. Sebentar, satu-satu. Saya- Ya, Pak Heri dulu, Pak Heri dulu, Pak Heri dulu. Pernah berkata kalau Ini Kristen kan- itu Oke, Pak dari Heri dulu. Kristus. Sebentar, Kristus itu Ya, sebentar, berbahasa Pak Inggris. Bang diam dulu, Pak Heri sekarang yang tanggapi. Biar ditanggapi dulu ya, silakan. Bentar Pak ya. Saya enggak lama kok, saya enggak lama. Ya, Jadi gini Pak, Silakan. kita fokus kepada apa yang Bapak masalahkan, yaitu soal pakaian, peci dan seterusnya. Tadi sudah Bapak jawab, kita deal ya. Islam itu adalah lahir abad ke-6 atau abad ke-7, deal. Dan sebelum Anda menggunakan atribut-atribut yang Arab itu, Kristen-Kristen Arab yang 700 atau 600 tahun sebelumnya itu sudah memakai hal tersebut, Pak. Bahkan azan, sholat, itu sudah dilakukan oleh Kristen Koptik. Oke ya. Nah, kemudian setuju atau tidak itu data. Baru Islam menggunakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi sejauh sebelumnya Kristen sudah sholat, Pak. Itu Kristen Koptik. Kenapa yang di kita nggak Coba sholat? sholat dilakukan oleh Kristen Optik. Iya betul. Bapak kan nggak tahu tuh. Perintah sholat aja waktu kisah Nabi Isra Mi'raj, Nabi aja belum hadir saat itu. Itu Islam. Belum ada kalimat Itu Islam. Nggak ada hubungannya dengan Islam, Pak. Namanya sholat itu kan doa. Oke ya. Baik. Sekarang Bapak mesti terbuka. Itulah yang sebabnya di Indonesia itu perlu ya termasuk dijelaskan pakaian-pakaiannya bahwa juga gitu. Arab
dan pakaiannya itu bukan agama Islam, Pak. Itu adalah budaya, ras, dan bahasa. Apa bedanya agama dan bahasa? Agama adalah kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Intinya begitu ya. Kalau bahasa Sanskertanya saya nggak bahas lagi. Nah, kalau bahasa itu adalah alat komunikasi agama. Ingat Pak ya, pakaian yang selama ini berbaju gamis dan seterusnya itu bukan Islam, itu budaya Arab. Setuju nggak setuju? Nah, tapi ada di kitab suci Pak saya. Heri, Nah, itulah pernah sebelum Islam lahir. punya Google Map nggak? budaya Punya sudah itu nggak? Apa Sebentar kamus? dulu Pak Bam, orang lain lagi ngomong, jangan nyelak. Sekarang Nggak, begini. sebentar. Ini gini kita luruskan dulu ya. Nanti pernah sebentar punya Anda peta nggak? tanggapi. Pernah punya peta Nusantara nggak? Belajarlah. Iya sebentar nanti ditanggapi. Itu Bapak tertulis biar Pak juga Heri ini ceritakan begini, dulu. begini. Bapak ini gimana sih kayak orang nggak pendidikan aja? Enggak, Biarkan ini Pak jangan Heri sampai dulu pembodohan. jelasin. Jangan Bukan, pembodohan. Bapak ini kan mau menang sendiri di sini, mau nguasai room ini. Bukan. Bapak masuk mau nguasai room ini, terus Bapak maunya apa gitu loh? Ya, sekarang saya tanya Bapak, begini aja saya tanya Bapak, di mana itu baju koko yang mengatakan baju koko itu Islam? Tunjukin saya ayatnya. Kok Itu nanya baju buatan ayat? Cina, Pak. Pak, itu baju buatan Cina, desainer Cina yang dipakai oleh orang Indonesia. Lalu diislamkan. Gimana otak Bapak ini? Coba kayak Gini loh, cerdas, Pak, otaknya, Pernah Pak. punya map nggak? Pernah punya peta Pak, Nusantara saya nggak? tanya Bapak, Pak. Saya Pernah tanya dulu. Itu punya baju koko itu peta desain mana, Nusantara? Pak? Tidak. Baju koko itu desain mana, Pak? Ini Pak orang Bams? Sunda. Ini orang Batak. Bajunya Pak, apa? Seperti nah, anak Batak pakai ulos. Ini orang betul, saya Islam. setuju. Kirinya apa? Saya tuh setuju, Ini Pak. orang Kristen. Orang Batak pakai Cirinya baju apa, Pak? Saya tanya, Pak. Orang Orang Hindu, Batak pakai baju cirinya apa, Pak? Kok Coba, ini orang diimbau? Batak pakai baju apa? Orang Batak pakai baju apa? Ya. Nah, Coba oke, saya jawab. lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu ya. Ah. Jadi saya tidak menjelaskan kepada dia karena pasti tidak. Sebentar, Pak Ya. Pak Ikim, sebentar, Ya. Pak. Jadi gini ya, teman-teman, kita satu-satu bicaranya supaya di live chat itu paham. Ya. Ya, Oke. Kang Bams Ali tadi kan sudah menyampaikan bahwa itu kan pakaiannya Islam, budaya. Nah, biar nanti teman-teman tanggapi dulu, nanti baru Kang Bams Ali sambung lagi. Oke? Begitu ya, saya tanggapi silakan. dulu, Pak, ya. Silakan Karena saya ditanggapi. tadi duluan ya, saya nggak lama-lama. Ya. Jadi bicara tentang sholat dia nggak terima. Itu kan perintah, ya itu kan Tuhanmu. Lahir 600 tahun, 700 tahun setelah Kristen. Saya bilang bahwa sholat, apa sih arti sholat? Gitu kan. Sholat itu kan sembahyang dan intinya begitu ya. Jauh sebelum itu Kristen Koptik sudah sholat. Itu salah satu liturgi dari denominasi Kristen. Nggak percaya. Ini sebelum Islam lahir. Ini loh Pak. Tolong Pak yang itu yang orang berdiri Ya. itu Pak. Naikkan. Oke. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة شيء أن وأقدر المسيح وأقدر أشهد أن المسيح هو Oke. Emang itu gerakan beda. sholat itu seperti itu. Waduh, Itu bukan sholat ketahuan Islam nih. Pak. Tunggu. Ya. Bentar ya. Itu Ada bukan sholat Islam. takbiratul ihram, Jadi, ada Anda ruku, ada Sebentar sujud. Pak Bam, sebentar. Bams Ali. Ini Nanti Pak biar Bams nggak bisa dijelaskan dulu. turunkan aja di bawah dulu Biar Pak kita Lidar turunkan biar dulu bisa aja. dibicarakan. Nggak Kalau apa-apa, nggak bisa nggak apa-apa. bicara nih kalau nggak begini nih. Dia Aduh, selalu nyelak-nyelak kayak orang nggak punya Malah cocok pendidikan sama sekali. Sebentar, Pak Bams Ali, kan Anda di Nggak sini ngerti gitu loh. Oke, kan saya mau lanjutin ya. sebentar. Ya. Kan mau tadi menyampaikan bahwa itu milik Islam. Oke, kita akan counter itu dan kita akan jelaskan sesuai faktanya. Tolong Nah, didengar sekarang- dulu. Nanti kalau sudah selesai baru Kang Bams Ali bicara lagi. Oke?
Itu Pak Kabam ya. Gini aja Ledara, silakan Bang cocok teknologi. Oke. Ini orang memang nggak bisa bicara ini Palidara, ini udah parah ini. Ini orang merasa bukan ini udah parah ini orang ini. Di sini faktanya ada. Makanya kita lagi jelaskan. Silakan Pak. Ya, saya selesaikan ya. Coba sebutkan bacaannya seperti apa Pak? Bacaan doa-doa sudah parah ini Palidara, udah parah ini orang nih. Begini loh Pak. Udah parah banget. Oke. Begini, Islam itu selalu begitu Pak, mengklaim itu milik dia. Padahal saya bicara soal sejarah. Ini 600 tahun, 700 tahun sebelum Islam lahir, sudah ada sholat, sudah ada azan, ya bismillah itu di dalam apa itu saya lupa ya. 1200 tahun sebelum Islam lahir ada bisum ilah Israel, itu menjadi bismillah dan lain sebagainya pada akhirnya. Sebelum Islam lahir, bangsa Arab sudah ada, oke ya, dan pola sholatnya sudah ada. Nah, Islam mengatakan, oh itu memang sholat rukunya beda. Ya beda, itu bukan sholat Islam kok. Sudah ada sholat duluan, baru Islam ada, baru kalian bikin ruku lah 5 kali lah, ini dan lain sebagainya. Bukan urusan saya. Ya beda. Jangan bilang ini salah. Tapi intinya adalah jauh sebelum Islam sudah ada sholat. Oke. Lalu tentang pakaian, saya mau fokus itu, nggak usah lari ke sana kemari ya. Dan jangan gunakan ayat-ayatmu karena kalian ayat itu muncul 700 atau 500 tahun setelah kekristenan. Dan saat ini mari kita dengar fully orang Islam Mesir yang mengatakan sendiri. Sehingga inilah pentingnya orang Islam di Indonesia sadar dan jangan jumawa, jangan mengatakan bahwa bahasa itu agama, pakaian agama. Itulah sebabnya jadi picik. Mari kita dengar. Itu Pak yang satunya Pak. Oke, kita dengarkan Bang Salim. Bantah dulu dong, saya bantah dulu dong. Ya, tunjukkan ya, sebentar, biar dengar dulu, abis ini baru dibantah ya. Oke, kita kasih dia bantah. Yang beragama Kristen di Arab. Apakah kamu pernah ketemu orang asli Arab yang beragama Kristen? Ketutup Pak. Ya, ulangi ya. Kita bicara cerdas gitu loh ya. Jangan, saya nggak mau debat kusir. Apakah kamu pernah ketemu orang asli Arab dulu yang beragama Kristen? Orang Islam loh, Bams Ali ya. Dia orang Islam dan Muslim. Silakan Pak. Ya, Islam asli. Dan ini orang asli Arab. di sana loh. Jadi bukan statement saya. Orang asli Arab yang beragama Kristen di Arab. Apakah ada orang Arab asli yang beragama Kristen? Kalau ada, bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka bebas beribadah? Apa bahasa yang mereka menggunakan dalam percakapan sehari-hari? Kalau beribadah, mereka pakai bahasa Arab atau bahasa lain? Apa perbedaan antara Kristen Arab dan Kristen Indonesia? Agama Kristen di negara Arab ada ratusan tahun sebelum agama Islam ada. Bagaimana keadaan umat Kristen Arab sekarang di tahun 2021? Kita lihat bersama bagaimana keadaan mereka sekarang. Di dunia ini ada dan beberapa negara lain. Orang Arab asli 100% yang mau jelasin kamu 5 detik. 1. Oke, ini dia ngasih kuis. Tonton ini, mana yang orang Kristen? 2, 3, 4, 5. Sudah selesai. Pasti tidak bisa, karena memang semuanya beragama Kristen. Semuanya termasuk umat Kristen Arab. Karena Arab itu adalah budaya, ras, bahasa yang ada ratusan tahun sebelum Islam ada. Oke, ini ya. Ini orang Islam. Orang Arab berbahasa Indonesia gitu ya. Nah, iya, itulah Pak kurang loh. Silahkan bilang dia bodoh. Kunjungi channelnya itu Islam Pak. Iya. Gini aja. Saya mengakui ada sholat sebelum Islam ada. Itu tertera dalam surat Maryam ayat 31. Silahkan dibuka. Jadi orang Arab Kristen itu hampir sama dengan orang Arab Muslim. Susah sekali dibedakan. Mereka pakai bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari karena mereka memang orang. Ada orang Arab berbahasa Indonesia.
Lucu ya? Ya, memang aneh buat Anda yang picik Ada itu orang- aneh. Karena apa? Iya, Karena termasuk taunya orang ini Arab juga yang pasti bahasa ngomong ini orang Inilah Arab dan orang Muslim Kristen. begini Pak. Kalau masuk room orang Kristen bikin Saudara, ribut, saudara. nggak ikut aturan. Saudara. Oke, Aku- sebentar, Ini begini sebentar. Pak, gimana dia mau Sebentar, jadi panutan? sebentar. Saya mau dengerin Wah, kamu bilang udah nggak tadi. benar ini. Sebentar, Pak King David. Tadi kamu Bams Ali bilang katanya itu orang Arab berbahasa Indonesia, betul kan? Kita dengerin orang Arab aslinya berbahasa Arab. Enggak, sebentar Ya. gini, benar kan? Enggak supaya sebentar. supaya Bams Ali jangan framing. Kita dengar dulu. Bergantian dong Iya, sebentar saya ya. percaya Nah, sholat في ada الكتاب sebelum بيقول Islam كده itu ada. Saya في مزمور 98 اهتفي للرب يا كل الأرض اهتفوا ورنموا وغنوا Suruh dia رنموا translate Pak. للرب Suruh dia translate بعود kalau dia وصوت bisa bahasa Arab. نشيد بالأبواب Suruh translate وصوت ya. السور اهتفوا قدام Jangan sok-sok Arab الملك tapi nggak الرب bisa gitu loh. المزمور ده بيقول علي، اهتفي بمس يا كل علي. الأرض Oke, ya. Mana Bams Saya Ali? 1 menit, Pak. Oh, sebagai Bams Alinya sudah turun dia. Tuh. Ya. Itulah Pak. Muslim itu kalau masuk room memang otaknya memang nggak dipakai. Oke, Pak, ya, saya nggak singkat usah saja biar ya aja. sebelum ke Ya, teman-teman silakan. ya. Jadi begini loh. Ya, silakan. Ini kasihannya umat Muslim. Kenapa? Terframing bahwa Islam itu bahasa Arab. Ya itu maksud saya gini. Di Indonesia itu terbodohi. Bahasa jadi agama, pakaian jadi agama. Saya nggak mau ke topik yang lain. Mau itu ayat Al-Quranmu atau apa, itu masalahnya. Nggak mau jujur, Pak. Nah itu tadi padahal fully orang Arab, Mesir Arab loh. Tapi dia masalahkan, bahasa Indonesia. Loh memangnya orang Arab nggak boleh bahasa Indonesia, kan begitu. Dan mereka anti Itulah namanya kebodohan. data dan fakta. Oke, betul ya. Tadi kan tak tunjukkan. Sholat sudah ada, tapi itu bukan sholat. Ya bukan sholatmu, bukan. Tapi harus jujur. Cuma jujurnya tadi kan terpaksa tadi ya. Setelah dikasih data. Bahwa sholat, azan, kemudian tilawah tadi, yang Ibu Fadilah bacakan tadi ya. Itu sudah ada jauh sebelum Islam. Gitu loh. Itu jujur, akui saja itu. Lalu silahkan kamu sholatmu udah beda. Yang jelas itu ATM, sholatnya adalah amati, tiru, modifikasi. Oke, itu saja. Hanya minta gitu, jujur saja. Iya. Ya. Jadi gini, Bams Ali naik lagi silakan. Terus teman-teman jangan itu satu-satu, biar nanti jangan dia bilang, oh saya di sana dikeroyok. Satu-satu yang jelaskan, biar jelaskan. Poin saya sudah cukup, Bams Ali. Tadi saya sudah menjawab ya. Silahkan saudara-saudara yang lain. Silakan Bams Ali atau siapapun yang mau naik silakan. Ya mau bantah, ya monggo. Begini Pak Lidara. Ya silakan. Kalau Islam masuk, jangan pakai congor doang. Buktikan data seperti Pak Heri tadi, buktikan data seperti Pak Lidara, buktikan data. Iya. Jangan ngomong membantah ini baju milik Islam. Datanya sejak kapan baju itu didaftar menjadi milik Islam. Itu yang kita minta datanya. Kalau ada silakan monggo. Kalau nggak ada nggak usah cerita. Iya. Jangan pakai congor doang. Ini punya saya, topi punya saya, sandal punya saya, gitu. Peniti punya saya. Mana datanya gitu loh, Bams Ali? Aduh. Otak lu itu udah. Ya, silakan Bang Salim. Naik lagi silakan. Ya satu-satu. Tadi Pak Ikim sudah. Pak itu. Yeay. Silakan. Yeay. Yeay. Kan pasti top. Lo sekot nih. Jadi silakan. Jadi kan memang lucu-lucu memang teman-teman Muslim ini. Ya si Bam Ali ini yang mengakui bahwa nama Tuhannya bisa dipotong-potong kan kemarin kan, masih ingat saya. Iya betul. Jadi makanya saya waktu saya dengar dia, ini kayaknya memang otaknya cuma setengah mungkin. Dia sendiri mengakui nama Tuhannya bisa dipotong-potong kan gitu. Tapi ada yang lebih lucu ya, selain dari klaim-klaim begitu, dan sepertinya memang mereka termakan isu lah ya, termakan isu dari polemikus-polemikus Islam yang nggak tahu apa-apa.
Ya, mereka sering mengatakan, ini Kristen niru-niru orang Islam. Misalnya ya, kenapa kata Allah ada di dalam Alkitab? Itu punya Islam. Waduh, itu kata penggunaan kata Allah itu sudah ada sebelum Islam, atuh. Terus macam-macam lagi ya. Gimana? Saya hanya mau nyapa si Y ya. Shalom, lanjutkan saja. Lalu akan bermutasi dari beo menjadi lompat ke dahan dan ranting, turun ke tanah pun lompat-lompat, akhirnya nyopet. Gitu. Oke, Tuhan berkati, maju terus. Oke, lanjut. Ya, thank you, Pak. Jadi mereka selalu membuat framing seperti itu yang saya pikir dasarnya sangat minim ya. Saya pikir tuduhan yang keji lah, tuduhan yang sebetulnya mencoba melempar tangan sembunyi batu, ya, bukan lempar batu sembunyi tangan lagi, tapi lempar tangan sembunyi batu, gitu. Kenapa? Karena mereka tidak punya lagi argumen yang lain untuk membela Muhammad, membela ajarannya, membela Islam, membela sejarah Islam, membela teologi Islam, macam-macam. Gak ada lagi selain dari mengatakan sholat milik kami yuk. Padahal orang Koptik ya, orang gereja Koptik sudah sholat jauh sebelum Islam. Nah, bukan hanya itu sebetulnya kalau Muslim punya malu ya, saya tidak tertarik dengan apa yang kamu Muslim lakukan saat ini, kawan. Saya justru menyoroti Muhammad yang ikut-ikutan orang Yahudi ketika puasa. Nah, kamu pasti tahu lah itu apa yang disebut dengan puisi Asyura. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu kenapa ada puasa Asyura? Karena Muhammad ingin seperti Yahudi, ngikut dia macam orang Yahudi. Dia ngaku-ngaku lebih berhak menjadi pelaku puasa Asyura itu. Karena kenapa? Dia bilang, saya lebih dekat dengan Musa. Itu ada hadisnya itu. Harusnya kalau kamu malu, itu makanya saya bilang tadi, saya nggak tertarik apa yang kamu lakukan Muslim. Saya hanya menyoroti apa yang dicontohkan oleh Muhammad yang tidak tahu malu. Niru-niru orang, nabimu yang tidak tahu malu, niru-niru orang, niru-niru Yahudi. Contohnya itu puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu punya Yahudi. Ya, cuma memang itu agak lebih lucu memang. Kenapa? Karena puasa Asyura itu di dalam catatan Islam mereka bilang itu adalah untuk memperingati orang Israel keluar dari Mesir katanya. Padahal mana ada itu. Ya, jadi ada dua masalah di situ Muslim kalau kamu punya malu. Pertama, sejarah itu dipertanyakan, kisah itu. Yang kedua, ngapain Muhammadmu niru-niru orang Yahudi, bikin malu aja lo. Jadi jangan kau tuduh-tuduh orang Kristen, jangan tuduh-tuduh orang Kristen untuk meniru-niru Islam. Gak ada itu. Islam ini anak baru kemarin sorenya ini, jangan begitulah. Ya. Yahudi rabinik aja nggak ada apa-apanya sama orang Kristen. Itu adik kemarin gitu. Apalagi Islam nggak menarik, ya, nggak tertarik orang Kristen sebetulnya. Ya. Nah, belum lagi hal-hal yang lain sebetulnya yang tidak diikuti, yang tidak di copy paste oleh orang Kristen lah. Misalnya ya, orang Kristen tidak pernah mau dia mengawini anak kecil, mengawini menantu, menggauli Buddha di atas ranjang istri sendiri. Itu nggak mau itu. Orang Kristen nggak mau kayak gitu. Jadi kalau masalah pakaian, ya itu tadi ya. Kalau pakaian perempuan, orang Kristen nggak mau meniru. Ya. Ya, dan itu pun sebetulnya tidak masalah juga bagi Kristen. Ngapain itu dipermasalahkan, lucu-lucu aja. Justru yang dipertanyakan adalah perilaku Muhammad. Sekali lagi Muslim. Ya. Kami tidak tertarik dengan apa yang kamu lakukan. Kami hanya mau mengkritisi. Ada nggak, Bang? Mau tanya nih, orang Kristen ada nggak yang digilir 4 orang itu? Nah, ini nggak ada. Apalagi menggilir 9 perempuan kan dalam satu malam cuma sekali mandi. Nggak ada itu orang Kristen kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Mantap ini, mantap. Lanjut ini. Mantap ya, coy. Itulah makanya. Tapi udah duluan pula dia turun kan. Itu makanya saya orang ini ya nggak punya malu.
Dan Udah hanya marah itu yang dia. bisa mereka lakukan memang, karena nggak bisa lagi. Apa yang bisa mereka lakukan untuk membela Muhammad? Ajarannya mau dibela, apa mau dibela? Allah SWT-nya mau dibela, apa mau dibela? Itu makanya. Ya, cukuplah dulu Pak. Kita tunggu Bamsnya naik lagi ya kan. Mana tahu dia masih setuju nama Allahnya dipotong-potong. Iya, iya. Oke, ya, jadi itu ya. Dia nggak mau naik lagi, suruh naik tapi nggak mau. Ya, oke, pencari kebenaran. Sebenar, satu-satu. Pencari kebenaran. Salam semua Bapak-bapak. Ya, shalom. Ya. Ya itu tadi. Silakan. Cuma klaim aja. Tanpa fakta data. Putus-putus suaranya. Oke lah Pak, lanjutlah dulu. Kalau begitu. Terima kasih. Oke, iya, suaranya putus-putus. Silakan Simba, apa mau disampaikan? Kuenya sudah lari. Saya Pak Lidar ya. Iya, silakan. Halo, ya, silakan. Ya kalau saya sih cuman bilang jangan ikutin kebiasaan kaum kafir aja gitu loh, Bams gitu. Kalau kafir pakai BH, pakai celana dalam, lu jangan ngikutin. Lu ngikutin si Arab aja. Gitu. Kafir makan steak, makan segala macam jangan diikutin. Ikutin yang Arab-Arab aja gitu. Asal nggak mulai sekarang halalin di keluarga lu perkawinan yang kayak di Arab, bisa perkosa babu, halal gitu. Jangan ikutin kebiasaan orang kafir. Terusnya anak kecil perkawinannya itu dihalalin gitu. Jadi klaim-klaimnya Islam itu terbukti. Jangan ngikutin mesti ajarannya mesti menikah dulu umur 21, itu jangan diikutin gitu. Jangan ikutin kebiasaan orang kafir. Gitu ya Bams. Cuman itu aja sih kalau menurut saya. Jadi jangan klaim-klaim sembarangan. Jangan cuman cerita-cerita orang dulu udah melakukannya, dia menceritakan dia yang paling pertama. Ini kan bedanya maling sama pencipta. Kalau maling yang ngaku barang orang, diambil tapi ngaku barang dia, kayak Hagia Sophia gitu. Itu kan diaku jadi dia punya gitu. Itu maling. Kalau pencipta itu mendirikan dari nol. Kayak Ka'bah didirikan 5 tahun sebelum Muhammad jadi nabi. Nah, itu pencipta seperti itu gitu. Bedanya maling kan main ngambil aja. Diaku dia punya gitu, Bams. Oke, itu aja Pak Lidara. Oke. Iya, terima kasih. Silakan Bu Obri. Shalom. Iya, shalom Pak Lidara, shalom semuanya. Shalom. Shalom Tante Abrey. Belum apa-apa udah ketawa. Udah ketawa. Aduh, Ibu Obri. Ini Pak Lidara, teman-teman saya mau tanya nih. Saya mau tanya, mesin cuci saya kapan bisa suci ya? Ada label halalnya nggak? Kulkas saya ada label halalnya. Kulkas saya ada label halalnya. Kalau udah suci nanti, biar bisa punya agama mesin cuci saya. Oh gitu. Mau punya agama? Iya. Minta itu stiker halal tempelin, jadi punya agama. Berarti sudah mualaf. Kapan nih coba teman-teman yang lagi nonton di live chat di rumah, coba barang-barang di rumah kalau bisa suci ya, biar bisa punya agama nanti. Bams, kalau Bams masih dengar, gini Bams, kita pengikut Kristus nggak mau ribet sama urusan kayak gitu-gitu sebenarnya, karena Tuhan kita nih Tuhan yang keren tau. Namanya juga raja di atas segala raja. Tuhan kita Bams nggak penting sebenarnya mengenai urusan baju. Yang dia lihat tuh hati Bams. Kalau kamu pakai pakaian tertutup rapat, ibadah misalnya ya, ibadah dalam mesin cuci juga ketutup nggak ketahuan orang, wah
merasa suci banget, tetap aja Bams, Tuhan kita tuh keren Bams. Dia bisa melihat ke hati langsung Bams gitu. Jadi esensinya untuk kita pengikut Kristus mengenai iman sebenarnya yang mau Tuhan Yesus katakan itu kalau dia bisa bicara langsung mengenai hati kamu itu saya bisa lihat langsung, jadi tidak terbatas dengan pakaian gitu. By the way, kalau Bams merasa itu yang klaim kamu katakan itu iman kamu, saya rasa kamu perlu perbaiki cara beriman kamu, cara berpikir kamu gitu. Kayak yang kamu sembah siapa? Itu sih Bams, karena Tuhan kita itu nggak terbatas sama hal pakaian, sama hal atribut pakaian gitu lebih tepatnya Bams ya. Nanti kalau bisa naik lagi, join lagi, kita diskusi bersama. Itu saja mungkin Pak Lidara, teman-teman silakan lanjutkan yang lainnya. Iya, itu kulkas udah berlabel halal. Jadi kalau daging babi masuk situ, RW, B2, B1 masuk jadi halal. Ya, itu udah ada label halalnya gitu Bu Abri ya. Oke, lanjut ke Servis Otak, silakan. Iya, salam. Ya, ya si Bahlul udah keluar ya, susah mau ngomong ya. Terlambat, mau servis otak terlambat. Terlambat ya. Ya kalau berbicara mengklaim ya, tolong otaknya dipakai lah. Itu otaknya saya servis dulu lah. Diketawain baru mau ngomong. Nggak percaya nih Bu Afri dengan saya nih tuh. Ya, kalau mau ngomong mengklaim-klaim, ngikut-ngikut, ya kasih tahu dong Tuhanmu dong, ya. Itu Abraham, Ishak, Yakub, ya, Salomo itu udah keyakinan kami. Ngapain ada di situ? Itu lu nongkrong kamu ini kan, itu siapa yang ikut-ikut? Nah beberapa minggu ini kan saya jarang muncul, itu ternyata saya sedang termenung di kalau di sana kan Gua Hiro, kalau saya di Gua Haru kan namanya. Ya Gua Haru dong, saya harus terharu Bu Aubrey. Ya katanya Tuhannya Maha Kuasa menyelamatkan manusia. Lah lawan kambing aja kalah kok mau menyelamatkan manusia. Itu ayatnya dimakan kambing, nggak bisa bertanggung jawab. Urusin tuh kambing dulu tuh, sama kambing aja kalah, mau ngomong nyelamatin manusia. Ya katanya Maha Kuasa, mana kekuasaannya? Orang perkataan. Kalau saya punya tulisan di patok ayam, tak kejar itu ayamnya, tak sembelih, tak bikin sate, tak opor, bener tuh. Ya. Jadi hal-hal sepele saja sudah nggak mampu menjaga dirinya sendiri, kok mengatakan mampu menyelamatkan manusia. Yaitu sesuatu yang nggak masuk akal ya. Berbicara tentang pakaian, saya miris loh tadi, ya, saya miris loh. Kok ngikut-ngikut? Sebelum ada Arab ada itu ya. Pakaian itu sudah digunakan, tunjukkan Pak Lidara itu ya, hijab yang digunakan oleh kaum Yahudi Ortodok gitu Pak. Iya. Ya, bukanya itu. Siapa yang niru siapa tuh? Nah, itu. Udah Nabi kita dijiplak, diceritakan berbeda, semuanya dijiplak, kok mengklaim miliknya kan benar-benar manusia-manusia yang otaknya memang udah nggak dipakai benar-benar ya. Sabar Pak. Sabar. Sabar. Sampai tuh. Sampai, ya nggak apa-apa sih kalau jiplak yang itu loh, 4 orang seperti India dijiplak silahkan. Ya ini. Ya silakan ya, Pak Lidra. Ini Kristen Arab. Dia juga udah tahu lah. Ini kan ada semua. Ini pakaiannya lihat. Paulus aja itu kan pakai kopiah itu. Ini kita lihat nih. Ini apakah orang Islam? Kan bukan. Ini orang Kristen semua. Ya. Jadi pakaian itu tidak beragama. Budaya itu bukan dijadikan
agama itu loh, ya. Oke. Ya, jadi ya itu tadi ibarat teori maling itu, ngaku kita tanya dasarnya nggak ngerti. Ya. Nggak ngerti. Teori maling begitu. Ya. Iya. Ya. Oke, thank you. Gergetan saya nih. Jangan gergetan, sabar. Silakan Pak Daromes. Selamat malam, shalom semua buat teman-teman yang ada di rumah. Singkat saja ya Pak Daromes. Tuhan Yesus memberkati. Iya, saya singkat. Itu tadi Bapak itu dia angkat di ayat di Mazmur 138 ayat 2 ini. Aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Yang menulis ayat ini adalah Daud bin Isai. Daud itu raja kedua di Israel. Tidak pernah Daud itu pergi tinggalkan negeri Israel. Dia berada di negeri Israel dan dia memerintah sebagai raja yang kedua dan raja yang berkenan kepada Tuhan. Raja ini dia hidup walaupun dia berbagai-bagai jatuh dalam dosa, tetapi Daud menunjukkan karakternya sebagai orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Jadi tadi Bapak tadi itu yang mengangkat tentang mempertanyakan kepada kita tentang sholat. Sebenarnya jauh sebelum itu sudah ada sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Jadi sangat kita sayangkan ada orang-orang yang mengklaim. Tetapi saya sangat bersyukur kepada orang-orang percaya bahwa walaupun kita diklaim, walaupun kita dikatakan apapun, sedikit pun kita tidak membalas kejahatan demi kejahatan, tetapi kita membalas dengan kasih. Karena memang Tuhan ajarkan kepada kita untuk belajar mengampuni orang bersalah kepada kita. 77 kali 7. Jadi memang kasih pengampunan yang tiada bersyarat. Jadi salah kaprah saja orang yang mengklaim ini. Memang kita berasal dari keturunan Yakub. Jadi waktu kakaknya lahir, yaitu Esau, Ismail, memang seringkali menindas adiknya yang bernama Yakub. Dan itulah yang terjadi, yang kita alami saat ini. Turun-temurun. Tingkah laku dan tindak tanduk yang mereka lakukan terhadap kita seringkali menindas kita. Tapi saya percaya dan saya yakin bahwa inilah rencana Tuhan. Rencana damai sejahtera buat kita. Dan orang yang mempunyai kasih itu, orang yang mempunyai kasih, saling mau mengampuni, adalah Tuhan sangat berkenan kepada orang-orang demikian. Jadi kesimpulan saya, teman-teman, walaupun kita sering ditindas, walaupun sering kita diolok-olok dan difitnah, tapi ketahuilah bahwa Tuhan sangat mencintai saudara dan saya, dan akan selalu menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi itu ya, sudah kita lihat bahwa tadi macam-macam Ali dan Mas'ud dikritik, ya, bahkan permalukan ya oleh kaumnya sendiri dan pengikutnya sendiri. Bagaimana dia mengatakan bahwa inilah kekalahannya Islam ya di dalam berdebat atau diskusi, karena tidak pernah bisa memakai dalil ya. Kita lihat lagi sekali lagi sebelum kita lihat ya. Kelihatan ya. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Ya? Kelihatan suaranya. Oke, kelihatan Pak. Dengar ya. Dari awal saya mengikuti kajian ini.
itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, gitu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan? Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Tur, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalanya di sini, gitu loh, tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas Tur itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah. Bisa terima Tuhan itu, Pak. Jadi disuruh minta buktikan bahwa itu adalah kalamullah atau firman Tuhan. Itu orangnya masih muslim itu, Pak? Iya, orang Madura. Masih dia anggota pengajian di situ. Cuman dia kan nggak terima gitu loh. Kalau dikit-dikit kok diklaim muslim, dikit-dikit klaim gitu loh. Jadi suruh dibuktikan sejarah ya, termasuk pakaian apa seperti itu. Jadi itu diskusi dengan apa? Dengan macam-macam ahli dan Ustadz Mas'ud tentang membuktikan keaslian Bible dan Al-Quran. Nah, Pendeta Manurung ini berdua, dia menjelaskan berdasarkan arkeologi, berdasarkan sejarah bahwa Alkitab ini asli sejak pertama sampai sekarang, sampai akhir zaman. Nah, dari kalangan mereka diminta membuktikan keaslian Quran hanya teks-teks, hanya bicara saja, ngebulet ke sana kemari. Makanya dia protes karena dia ikuti dari awal kajian ini kok bulet gitu loh, nggak ada yang didapat. Bahkan dia minta supaya coba buktikan dong, supaya kita tahu, supaya dia juga tahu bahwa Al-Quran itu memang dijamin keasliannya, karena topiknya adalah membedah keaslian Al-Quran dan Alkitab. Itu loh. Gitu loh, Pak Scott. Ketika ditanya, dia ditanya ya, nih ya, kita dengar lagi ya. Dia ditanya dari apa, dia agama apa? Dia jelaskan kok. Oh ya. Dia jelaskan. Wah, itu menarik itu ya. Ya, kita dengar aja. Kita dengar. Buka. Kita dengar. Mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas Tur itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Kita lihat. Ada umat Nabi Muhammad. Kita bagi saya penting. Saya ajak lagi, ada umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. KTP saya Islam moderator. Yang saya tanyakan, ada muslim atau tidak? KTP saya Islam moderator. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi mulai bertengkar terus, membahas masalah teks, bukan? Tidak membahas masalah arkeolog. Bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah? Itu saja. Oke. Udah marah kali dia ya. Seperti itu ya. Ya, jadi dia ditanya, biasalah, kamu umat Muhammad atau bukan? KTP saya Islam. Dari logatnya, logat mana? Dari logat orang itu. Orang itu kalau menurut saya logatnya dari Jawa Madura. Timuran, Pak. Madura dari kayaknya. Madura, logatnya Ya, Madura. Jawa Timuran ya. Ya, jadi itu
Dia bingung karena tidak dari si macam-macam ahli dan Mas'ud tidak pernah sekalipun dari awal sampai akhir tidak sekalipun bisa membuktikan kebenaran itu dan keaslian, padahal topiknya adalah diskusi membedah keaslian Bible dan Al-Quran. Itu Pak Sekot. Oke. Ya.